Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Udah, ya. Terus Intan. Ya. Ya. Jadi ya kita juga berlindung kepada Allah dari ketidakkompakan antara perkataan dengan perbuatan. Ya. Karena mungkin orang melakukan secara nggak sengaja ya. Padahal itu adalah merupakan ciri sifat yang dicela oleh Allah, ya kan, yaitu munafik. Karena munafik itu begitu ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 8 misalnya disebutkan kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian manusia mengatakan kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, padahal cuma sekedar lip service di ucapannya aja, padahal mereka sungguhnya tidak beriman. Nah, ini kan sesuatu yang kalau di dalam surat Al-Munafiqun, ada juga surat namanya surat Munafiqun. Khusus untuk ayat pertama munafik. Gitu ya. Disebutkan mereka tuh begitu. Ya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Orang munafik tuh kalau datang mengatakan innaka la rasulullah, engkau adalah utusan Allah, gitu kan. Padahal sesungguhnya di dalam hati mereka enggak seperti itu. Allah tahu. Ya, Allah tahu bahwa apa sesungguhnya yang ada di dalam hati mereka. Makanya dikabarkan kepada Nabi SAW bahwa mereka itu cuma sekedar ucapannya aja yang manis, ucapannya aja yang seolah-olah benar, tapi apa yang ada di dalam hatinya justru 180 derajat dari apa yang dia katakan. Nah, yang harus Intan lakukan gimana tuh? Ya, kalau ini menyangkut nama baik pasti diminta klarifikasinya gitu kan. Kok gitu sih, bukannya dulu hadiah gitu kan. Kalau ini memang bukan hadiah ya saya akan balikin kan gitu ya. Tapi tolong juga bilang gitu kan, apalagi kalau lewat medsos ya kan, orang kan tahu. Posting-posting di story gitu. Satu dunia tahu tuh, ya kan. Dia harus juga klarifikasi untuk itu. Karena kalau enggak, dia mau berangkat haji 17 kali, dia mau ibadahnya rajin, tapi kalau ada sangkutan dengan manusia, dia enggak akan dapat maaf dari Tuhan sebelum minta maaf sama yang... Iya, minta maaf sama yang dia zolimi, baik dengan perkataan atau perbuatannya. Atau mungkin ini maksudnya apa? Ya, ini bercanda apa-apa, ya kan? Kalau bercanda yang mengarah kepada pencemaran nama baik, ya itu sebaiknya juga dihindari. Karena kalau orang taunya udah jelek, apalagi fitnah, ya orang bercanda nggak taunya itu qadzaf. Qadzaf itu tuduhan kepada wanita baik-baik melakukan penyimpangan. Nah, itu hukumannya berat dalam Islam ya. Kalau qadzaf tujuan zina gitu ya, bahwa dia tuh lihat deh, dia tuh kalau pulang malam terus segala macam. Jadi nggak tahu bahwa dia misalnya artis, pemain sinetron yang memang callingannya mungkin pas jam segitu ya. Dia sudah mengatakan itu berat tuh. Itu hukumannya adalah hukuman cambuk buat. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Instagram Zafaiza. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya bagi orang-orang yang sering berbicara di mulut tapi lain dengan apa yang dikatakan oleh hatinya? Ya, nah ini ada dua. Ya. Kalau dia secara iktikad itu hukumnya berat. Ya. Dia ada di dalam keraknya neraka. Iktikad itu artinya? Iktikad itu dalam keyakinan dia. Yang tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 8 kan dia iktikadnya. Ya artinya dia menampilkan saya adalah orang yang beriman begini. Tapi sesungguhnya dia adalah wa ikhfa'ul kufur. Dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Itu hukumannya adalah bidarkil asfali minan nar, di keraknya neraka. Tapi kalau ada orang dia mukmin, cuma yaitu dengan tanda yang 3 itu. Ya, ayatul munafik, tandanya munafik itu 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara dusta. Ini seperti yang tadi kan dia bicara dusta. Kemudian idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanat dia khianat. Ini munafik yang tidak mengeluarkan orang dari agama, tapi ada dosanya juga di sisi Allah.
nanti ya terserah Allah dihukuminya kepada dia. Orang seperti ini bisa kembali masuk ke dalam surganya Allah karena dia tidak tergolong dalam munafik yang i'tiqadi. Ya. Atau disebut sebagai munafik amali. Amalnya aja munafik. Ya makanya kita kan harus hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Istri saya kadang-kadang suka ngingetin, kemarin dia janji tuh mau itu. Ya kan? Dia ingetin. Alhamdulillah kita ada yang ngingetin kan. Jadi kadang kan kita lupa. Misalnya mau ngasih orang baju gitu kan. Ingat loh, Abi kemarin mau